Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku bakal menganalisis 5 data SPSS yang terdiri dari yang pertama deskripsi jawaban responden, lalu yang kedua hasil uji validitas, dan yang ketiga hasil uji reliabilitas data, dan yang keempat hasil uji asumsi klasik, yang terakhir yang kelima hasil uji hipotesis. Dan tidak usah tunggu lama-lama, mari kita ke data yang pertama. Nah, di bagian jawaban respon ini kita langsung menuju ke Excel. Aku kan udah dapat mentahannya nih, mulai dari X1, X2 dan X3 lalu Y. Nah, masing-masing X1 dan X2, X3, Y itu ada X1.1, X1.2, X1.3 hingga seterusnya. Nah, lalu kita tinggal menghitung jumlah dari keseluruhannya ini dengan mengetik sama dengan sum, lalu kita klik ini barisnya itu mulai dari X1.1 sampai X1.3. Dan setelah diklik kita langsung tarik aja biar cepat. Begitupun seterusnya pada X2, X3 dan Y. Agar hasilnya cepat, kita langsung pakai rumus Excel tadi itu, guys. Nah, tapi sebelum itu kalian harus udah download ini ya, aplikasi SPSS-nya. Soalnya kan ini aku udah download, jadi habis ngitung ini aku langsung gini masukin ke data ini SPSS-nya bagian variable view. Nah, di bagian variable view ini kita nulis dulu manual dari kayak X1.1, X1.2 sampai X1.3 karena data mentahku kan sampai 3 doang. Lanjut ke X1. Terus selanjutnya kita juga nulis X2.1, X2.2, X2.3 dan X2, dan selanjutnya X3.1, S3.2, S3.3, lalu S3, dan yang terakhir Y1, Y2, Y3 dan Y. Harus sama ya dengan data mentahnya. Kalau nggak sama ntar ini agak riweh gitu kan beda-beda ya data mentah itu. Nah, di bagian data mentahku cuma dari 1 sampai 3, jadi X1, X2, X3-nya udah sampai 3 doang, lalu diakhiri dengan Y. Nah, habis bikin tadi tuh langsung ke data view di bagian bawah itu. Nah, kita lihat kan itu kan udah urut di atasnya tuh. Dan kita langsung ke Excel. Excel ini kita langsung copy semua datanya, guys. Nah, copy dari X1 sampai Y terakhir itu, sampai bawah, sampai berapa aku respondennya, sampai 90 responden kebetulan data mentahku. Ingat ya, harus sampai Y. Ini aku kelupaan tadi, guys. Untung aja aku ingat gitu. Soalnya kalau Y-nya nggak ikut itu kayak agak riweh gitu yang tadi aku bilang kan. Kita copy lalu sampai akhir dan pindahin ke ini space tadi. Klik atas lalu klik Ctrl V. Nah, itu kan ini ya pas ya, X1-nya berjumlah 12 dan ini pas lah ya. Nah, oh ya, aku hampir lupa di bagian analisis ini kita bakal menguji berapa persen gitu jawaban respondennya gitu. Dan di bagian valuasi ini aku lupa buat nambahin kayak yang satu itu sangat tidak setuju. Aku lihat dulu ya, satu itu sangat tidak setuju, guys. Kita tulis dulu ya, sangat tidak setuju. Lalu yang kedua itu sangat setuju. Yang ketiga itu ragu-ragu. Dan yang keempat itu setuju. Dan yang kelima sangat setuju. Seperti itu. Kita buat seperti itu. Nah, setelah dibuat itu kalian copy paste ya, guys. Tapi di bagian X1.1, X1.2 sampai 1.3. Kayak bagian X1, X2, X3 tuh jangan di copy paste, cukup di bagian ini aja. Anak-anaknya ini loh yang ada titik-titiknya sama Y1, Y2, Y3 dan Y-nya dilewatin saja. Karena itu merupakan hasil, guys. Jadi tidak usah gitu.
habis menyelesaikan ini kita langsung ke measure kalau di bagian X1.1 ini kita ordinal, dan tapi bagian X1 nya ini kita scale karena nanti kita pakai ordinal guys, angka-angkanya gitu, kayak ada koma-komanya gitu loh, tapi bagian hasil kita pakai scale soalnya ini hasil guys, beda gitu, jangan disamain. Begitulah, kita ikuti petunjuk saja biar kalian cepat memahami. Begitupun juga saya. Maaf ya guys kalau mungkin kurang menjelaskan, tapi setidaknya ini mungkin yang saya pahami seperti ini. Nah, setelah selesai kita lihat di bagian data view, tuh kan angkanya berubah jadi kayak 00 gitu kan. 4,0, 12,0 tuh hasilnya X1 tuh. Kita ini ya serentak berubah ya semuanya, nggak ada yang nggak berubah gitulah ya. Benar berarti ini. Karena di bagian data analisis ini kita menghitung jawaban responden berapa persennya gitu. Langsung aja kita ke data analyze, deskripsi statis, dan request. Nah, di bagian ini kita ambil X1.1, X1.2, dan X1.3. Lalu dipindahkan ke variabel S hingga selanjutnya sampai X1.1, X2.1 sampai X2.3, X3.1 sampai X3.3, dan Y1 sampai Y3. Kita pindahkan semuanya. Dan lalu ketik oke. Oke di sini ya. Oke, ketik oke. Dan inilah hasilnya dari berapa persennya gitu. Yang seperti data tadi itu adalah data dari Bunela guys. Nah, yang diambil itu 23,3 yang di bagian pojok sini, kumulatif percent. Ya, ini adalah persennya dan ini adalah jumlah respondennya 90 tadi. Lalu kita ini, nah kan ini yang tadi ini, yang bagian pinggir-pinggirnya itu. Yang itu sama ya, S1.1, S1.2 gitu. Jangan lupa guys, aku hampir lupa, disimpan dulu takutnya hilang. Save as dulu ya. Terserah lah mau disimpan di mana, tapi yang pasti disimpan dulu biar datanya tidak hilang, takut terjadi kenapa-napa. Save aja dengan nama olah data, terserah olah data berapa gitu. Aku olah data 11. Nah, lalu habis disimpan kan dicek tuh ada persennya, tapi ada jumlah respondennya gitu. Nah, bagian 78 ini itu jumlah dari 26 tambah 15 tambah 19. Nah, untuk yang 32,5% itu kayak 78 dikali 100 dibagi 270, karena respondenku ini 90 guys, 90 tambah 90 tambah 90. Kenapa 90 kali 3? Karena respondenku X1 sampai X3, makanya dikali 3. Tuh kan ya kan 90 kan? Ini 90 tuh. Berarti benar lah ya guys. Nah, seperti itu ya guys untuk hasilnya yang bagian uji satunya. Gampang bukan? Ini merupakan salah satu cuplikan screenshot dataku yang tadi itu. Aku lupa masukin dataku, malah pakai contoh dari dosenku, tapi inilah gambaran dari dataku yang tadi. Sama saja kok, cuma hanya karena beda data mentahnya jadi beda hasilnya gitu loh. Ini aku samain data dari SPSS, aku samain ke dataku juga, ini adalah tampilannya guys. Kita ke uji data 2 ya. Data 2 ini kita hasil uji validitas. Di sini tuh ada kayak tabelnya gini kan, kayak hitung tabel kondisi singgis, dan ini ada uji validitasnya. Nah, apabila hasil yang diperoleh hitung lebih besar daripada tabel, maka hasilnya normal. Gitu. Kita langsung ke analyze. Klik analyze-nya. Lies dan correct dan brevet. Tadi itu correct brevet. Ya gitulah pengucapannya, seperti itulah ya. Langsung kita ini klik yang X1.1 sampai X1 sama hasilnya person, yang lupa, dan to toilet flexibility correction, terus klik OK.
Nah, jeng jeng jeng, ini hasilnya cepet banget guys, mudah kok kalau udah paham, gampang jadinya. Tuh, itu hasilnya itu paling bocor ya, yang 0,745. Nah ini kan ntar ditaruh di sini di atas ini 0,741. Ini bukan dataku, ini data contoh, ini yang dataku 0,745. Terus kita ulangi lagi guys di X2 nya. Ini kita pindahin dulu X1 nya. Langsung kita ke X2.1. Salah. X2.1 sampai X2. Langsung klik pindahin. Jangan lupa person toilet and flexibility correct. Oke. Hasilnya yang di ini ya 0,684. Kita ulangin lagi juga di correct brevet X3 nya. Kita pindahin dulu, lupa aku. Pindahin langsung ke X3 sama S3 nya. Itu hasilnya juga dipindahin, person toilet flexibility kan harus dipastiin juga 0,789 ya. 0,789 lah. Pindahin lagi, kita bikin yang Y1, Y2, Y3 sampai Y. Kita pindahin. Person toilet flexibility correct. Oke. Nah, itu hasilnya ya di pojok-pojok yang ada bintangnya 2 itu hasilnya. Kita ambilan itu. Aku lupa guys nunjukin data-dataku. Soalnya ini langsung gitu soalnya. Ada kok data-dataku. Tuh, ini ntar kayak gini pakai koma, pakai 0 depannya, 0, gitu. Hasilnya tadi yang di pojok-pojok hasilnya tuh. Nih, apabila hasil yang diperoleh L hitung lebih besar pada R tabel, maka instrumennya tersebut valid, jadi aman guys. Nah, kalau mau R tabelnya tuh N dikurangi 2, N-nya itu jumlah respondennya. Nah, jumlah respondenku itu 90 guys. Nah, 90 tuh kan diambil 2, jadinya berapa? 88. Kita carilah 88. 88 di mana ya? Nah, 88 itu ini 0,210. 0,210 yang 88 itu ternyata guys di data ini. Ini ada data ini. Data valid ini guys. Kalau mau mencari R tabel dan R hitung itu di sini. Tinggal dikurangin 2 dari jumlah respondennya. Nah, ini dia guys, dataku guys. 0,2110 valid kan ya? Valid lah, kan lebih besar dari 0,5-nya kan. 745. Bener nggak? Itu 0,745 ya. Nih, 0,745 benar. 0,210 itu lebih besar, valid, berarti hitungnya lebih besar pada tabel, valid. Nah, valid kan ya, aman ya uji validitasnya, aman berarti punya Tuh ini ada rumus-rumusnya, kolerasi skor parabola X, parabola Y, terus itu uji validitas, R dihitung, R tabel, DF N2 yang tadi aku jelasin. Nah, apabila hasil diperoleh R dihitung lebih besar dari R tabel, maka artinya valid guys. Nah, kebetulan di punyaku valid, alhamdulillah valid. Tuh kan, valid ya guys, valid dong. Lanjut guys, kita ke hasil uji yang ketiga. Nah, hasil uji yang ketiga adalah hasil uji reliabilitas data menggunakan metode Corbett-Alpha. Jadi kita menggunakan alpha ya guys. Kayak yang diuji itu yang tadi itu dai-nya, pemahamannya yang tadi aku sebutin itu. Contohnya ini nih. Ini contoh dari dosenku ya guys. Ntar hasilnya yang itu alpha itu yang kecil tuh. Pakai data ntar. Langsung kita ke data SPS-nya. Dan tetap analyze ya guys, kita all in analyze, scale, dan reliability analyze.
reliability analyze. Kita klik yang ini X1.1. Iya enggak sih? Iya deh kayaknya. Iya guys, X1.1 sampai 1.3. Jangan lupa modelnya alpha dan oke. Dan jeng jeng jeng, itulah ketemu hasilnya. Hasilnya tuh di bawah itu guys, 699.699, jadinya 0,699. Tuh kita liatin ya, itu ya punyaku. Bener ya, 0,699. Reliable. Artinya reliable, yaitu empati dai-nya reliable sebanyak 699. Lanjut yang ini scale reliability analyze, kita pindahin dulu kayak tadi, dipindahin dulu guys, biar gak tumpuk datanya. Lanjut X2.1 sampai X2.3, kita pindah, jangan lupa alpha, oke. Nah hasilnya 0,625. Kita lihat apakah 0,625. Benar 0,625. Karena ini aku ngerjain dulu guys, biar aku gampang gitu ntar jelasinnya. Soalnya aku tipe orang yang ngerjain baru jelasin, mungkin beda tipe ya. Kita lanjutin sampai selesai guys, sampai X3 dan Y kita pindahin dulu ya, jangan lupa dipindahin ya sayang. X3.1 sampai X3.3 kita pindah alpha dan oke. Nah hasilnya 0,714. Ntar ditambahin 0 ya guys, meskipun dia selesainya nggak ada 0, kita tambahin 0 harus. Benar ya? Benar lah. Guna bahasa religiusnya benar. Kita lanjutin ke scale reliability analyze dan kita ke Y-nya, tinggal satu. Kita pindahin dulu, jangan lupa ya, aku ingetin sekali lagi, kita pindahin dulu Y1 sampai Y3, kita ini pindahin terus alpha dan oke. Hasilnya ada 0,865. Itu adalah hasilnya. Benar lah, benar. Jadi semuanya reliable hasilnya guys, hasil uji data, reliabilitas datanya. Ini contoh dari punya dosenku gitu. Kalau lebih besar dari 0,6 artinya reliable. Nah kebetulan tadi punyaku lebih besar dari 0,6 semuanya. Ini reliable semuanya guys, jadi aman gitu loh. Lanjut guys, kita ke uji data 4, uji asumsi klasik, yaitu probability plot. Nah probability plot ini kita analyze ya, seperti biasa, analyze all in, analyze correct and register maaf, terus linear. Nah kan ada dependen dan independen. Dependen itu yang mempengaruhi, yang mempengaruhi. Nah terus yang independen itu yang dipengaruhi, yaitu S1, X2, S3 dipindahin semuanya. Ini cuma hasilnya yang dipindahin, yang disalin, nggak dipindahin sih. Langsung kita klik plot tadi itu, terus jangan normal probability plotnya juga jangan lupa dicentang and continue and okay. Jeng jeng jeng, ketemulah ini guys hasilnya, hasil tabelnya maksudnya. Jadi kita di probability plot ini pakai ini, analisnya pakai tabel, apakah tabelnya ini keluar jalur atau masih sejalan lurus gitu. Nah kalau masih jalan lurus gitu artinya normal guys gitu, aman berarti itu. Sebaran titik-titik relatif mendekati garis lurus atau diagonal itu artinya kayak distribusinya tuh aman gitu. Jadi dataku tetap aman guys, karena tidak keluar dari garisnya gitu loh. Ya lanjut yang kedua guys, ada dua sih, uji Kolmogorov-Smirnov. Itu loh, jika 0,5 maka normal, distribusi normal, dan jika lebih kecil maka tidak normal distribusinya. Gitu, kita ke cara mengetahuinya tuh kita ke analyze sama seperti tadi itu regression kalau nggak salah, itu regression, terus linear sama aja, tapi pastiin dulu ya, 1 S2 3 sama.
I-nya kita ke save. Nah, di bagian residuals ini dicentang understanding. Nah, itulah gimana bacanya nggak tahu aku. Ini itu yang dicentang, include, continue, and okay. Nah, itu ada muncul-muncul ini lain-lainnya ntar dipakai kok datanya ini semua. ANOVA, model summary, variabel, terus conventions. Nah, gitu. Itu guys. Kita klik analyze lagi tapi langsung ke legalisi dialog. Satu sampel KS buat mengetahui yang tadi itu. Nah, kita ambil yang paling bawah sendiri yaitu understanding. Kita pindahkan dan jangan lupa ya klik normal itu ya, diklik ya. Jangan lupa. Terus kita klik OK. Oke. Nah, itu tuh bawah sendiri tuh hasilnya. 077 ini hasilnya. Hasil dari yang tadi itu, yang 4 tapi bagian B. Yang probability yang mana ya? Yang normalitas Komorov ini. Yang Komorov tadi itu 077. Jadi kalau lebih besar dari 0,05 artinya maka keputusannya adalah dianggap normal sehingga normalitas pun terpenuhi gitu. Jadi tetap normal ya guys. Soalnya lebih besar dari 0,05 punyaku. Kalau mau mengetahui normalnya tuh gitu ya guys. Hasilnya tuh yang tadi yang bawah itu. Guys, kita ke uji 5 yaitu uji hipotesis. Uji 5 kita itu analisis regresi linear berganda, yaitu ada itu rumusnya Y tambah A tambah B1X1 B2X2 B3X3, karena kebetulan kita cuma sampai 3 dataku guys. Ini aku udah buat tuh. Kita pakai data yang tadi convergent. Jadi data yang dari SPSS yang convergent itu bentar. Mana ini dataku? Oh ini. Nih, aku jelasin dulu nih ya. Analisis regresi linear berganda. Itu data yang COVID itu. Nah, yang diambil itu yang ini, yang B1000 itu. Yang kontrak sama yang bawah-bawahnya tuh diambil, sesuaikan dengan rumus yang ini, yang Y tambah sama dengan A tambah B1X1 sampai berapa data mentah kalian. Kalau punya aku kan sampai 3, jadi B3 sampai 3. Tuh. Ini yang aku tunjuk ini adalah presentasinya. Maaf ya guys kalau nggak sesuai sama petunjuknya. Soalnya ini aku buat dulu baru jelasin. Soalnya kalau jelasin sambil buat itu agak bingung gitu. Tapi sebenarnya paham kok aku. Tapi ya gitu, maaf ya kalau kurang jelas pemahamannya buat kalian. Kita klik regression terus linear dan klik OK. Nah, itu muncul guys. Muncul lagi data-datanya. Yang Covin itu tadi itu muncul kok guys. Di sini di SPS ini nih. Nah, tuh hasilnya itu yang B konstan ya guys. Nah, sesuai kan ya. Nah, sesuai dong. Kan ini SPS pasti sesuai. Di dataku sih sebenarnya ada ya, udah aku ini pindahin tadi, soalnya aku buat duluan. Nah, sesuai ya, hasilnya 2997 itu ditambah 0,81 X1 terus 0,650 sesuai lah ya, sampai 0,098 X3. Nah, itu tingkat penerima pesan dakwah itu Y-nya, empati dakwahnya S1, tujuan komunikasi itu X2, dan penggunaan bahasa religius itu X3. Jadi bersama register tersebut dapat dijelaskan bahwa itulah yang ini sesuai ya. 2,997 sama sesuai kok. Nah, kita langsung ke ini rumusnya tuh. Nah, tuh ya. Jadi berhubungan gitu rumusnya sama
yang tadi apa data-datanya. Langsung kita ke uji B, uji simultan F. Itu menentukan F-nya gitu. Nah, tidak terdapat pengaruh produk jika hasilnya H0. Nah, H1 itu terdapat pengaruh produk, guys. Jika hasilnya A1. Begitu. Ini 2,54 tuh nanti ntar ada hasilnya gitu. Cuma aku di sini tuh nggak nemu tabelnya, guys. Ntar aku ambil dari punya guruku. Ini loh diperoleh itu yang ada apa yang di lingkar itu apa kayak responnya gitu loh. Ada kok yang ANOVA nggak sih? Ya, yang ANOVA. Aku berapa? 21 kok. Ini kan apa aku kan cuma 4 tuh dikurangi 1 jadi 3 3 nya itu X1 X2 X3. Nah, 2,715. Nah, 2,715 itu ntar aku screenshotin dulu sebentar ya. Ada kok datanya. Cuma di sini nggak ada, guys, datanya. Aku cari-cari di R hitung, R tabelnya tuh bukan di sini. Nggak ada kok. Soalnya dia laptopku tuh nggak ada muncul gambarnya gitu loh. Nah, 90 diambil 4 tadi kan berapa? 86. Cuma bukan itu datanya, guys. Lah 86 1,988. Jadi nggak nemu dat ini. Tapi yang 21 F-nya itu lebih besar dari 2,715. Nah, ini nih aku jelasin. 2,715 itu antara nilai 2,71 dan 2,72. Antara apa? 90 dan 80. Kan kita ambil tengah-tengahnya, guys. Ya, tengahnya itu tadi 2,715 gitu. Itu hasilnya. Lanjut ke ini uji koefisien determinasi R2 pakai tabel model summary. Ada kok di sini model summary-nya gitu. R-nya berapa? R-nya itu kayaknya 0,411 itu, guys. Ada kok itu. Ajus R square. Itu 0, enggak, yang ini ya R square tuh 0,434. R sama dengan 0,658. Terus jadi ini nih persen jadi 43,4% jadinya. Dengan demikian ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu memberikan kontribusi pengaruh sebesar 43,4% terhadap peningkatan tingkat penerima pesan dakwah oleh jamaah. Nah, sisanya itu 56,6%, guys, sisanya. Dari 3,4% tadi dipenuhi oleh faktor-faktor lain. Jadi kayak lumayan banyak gitu persennya, guys. Ada kok. Jadi tabelnya tuh kita tinggal ini nyocokin aja yang uji T parsial tuh. Uji T parsial tuh tadi pakai COVID juga kan yang A tapi. Nah, ini tuh semuanya hipotesis yang diterima terlebih dahulu menentukan tabel dengan taraf signifikan 5% atau 0,05. DF sama dengan N diambil K, jadi kan responku kan 90 ya diambil 4 jadi 86 dengan pengujian data yang tadi itu yang aku ambil jadi 1,98861 yang di tabel kuning-kuning tadi itu 90 diambil 4 jadinya 86. Maka dapat semua penilaian terhadap hipotesis berikut ini. Yang ini. Nah, ini nih yang kuning-kuning tadi tuh benar ya. 1,98861. Itu hasilnya. Ini uji hipotesis apa X1 terhadap Y. Berdasarkan tabel COVID tadi itu yang di atas. Kan 0,694 signifikan, maka
Dan ini uji hipotesis S2 terhadap Y, S3 terhadap Y gitu. Sesuai ya guys tuh. Maka R hitung lebih besar daripada tabel. Dengan demikian dapat digunakan bahwa terbukaan data pengeluaran jauh itu sangat signifikan. Ini juga secara signifikan guys, yang X3 terhadap Y juga. Semuanya signifikan. Jadi selesai, tamat sudah. Dan terima kasih sudah menonton. Maaf bila tidak jelas ataupun kursornya tidak sesuai. Karena secara pribadi saya mengerjakan terlebih dahulu baru menjelaskan. Seperti itu guys. Maaf ya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.